Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini, Selasa, 11 Agustus 2026, membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini adalah menerima keadilan Tuhan. Berdasar dari Roma pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29. Sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita memulai renungan embun pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Di tengah segala sesuatu yang belum kami ketahui tentang hari ini, kami percaya bahwa Engkau telah lebih dahulu hadir di dalamnya. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan tak hanya mendengarkan firman-Mu, namun sungguh-sungguh meresapkan firman itu dalam hati kami. Bentuklah hati kami ya Tuhan, menjadi hati yang rendah, yang mau menerima kehendak-Mu dan setia menjalani bagian hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini adalah Roma 9 ayat 14 sampai dengan 29. Akan saya bacakan demikian menurut terjemahan baru yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, "Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi." Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, "Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya?" Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Apakah tulang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita telah dipanggilnya bukan hanya di antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, "Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih,
kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," di sana akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Dan Yesaya berseru tentang Israel, "Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera." Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Amin. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan, yang menghayati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhadapan dengan sesuatu yang terasa tidak adil. Contoh, ada anak yang sudah belajar sungguh-sungguh, rajin, tetapi nilainya tidak seperti yang diharapkan. Sementara temannya yang belajar biasa saja justru mendapat nilai tinggi. Contoh lagi, ada orang yang bertahun-tahun bekerja dengan jujur, tetapi promosi diberikan justru kepada orang lain. Ada pula yang berusaha menjaga keluarganya dengan baik, tetapi persoalan terus datang silih berganti. Dalam kehidupan bergereja pun kita bisa mengalami hal yang sama. Kita mungkin bertanya, mengapa ya orang yang tampaknya sederhana justru mengalami banyak pertolongan Tuhan. Sementara kita yang sudah lama melayani dan berusaha setia masih saja bergumul dengan berbagai persoalan. Pada saat seperti itu, hati kita bisa bertanya, "Tuhan, keadilanmu ada di mana?" Pertanyaan itu tidak selalu lahir dari pemberontakan, dari protes. Kadang-kadang pertanyaan itu muncul karena kita capek, kita lelah. Kita sudah berdoa tetapi belum dijawab doanya. Kita sudah berusaha tetapi hasilnya belum terlihat. Kita sudah melakukan yang benar tetapi keadaan tidak segera berubah. Akhirnya tanpa sadar kita mengukur kebaikan Tuhan dari keadaan yang sedang kita alami. Ketika hidup berjalan sesuai harapan, kita mudah berkata bahwa Tuhan baik. Tetapi ketika hidup berjalan sebaliknya, kita mulai mempertanyakan keadilannya. Roma pasal 9 mengajak kita berhenti sejenak dari cara berpikir seperti itu. Paulus mengingatkan bahwa apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari pekerjaan Allah. Ada hal-hal, ada peristiwa-peristiwa yang tidak mampu kita pahami karena kita adalah manusia yang terbatas. Sedangkan Allah melihat seluruh kehidupan dan rencananya dengan sempurna. Sahabat yang terkasih, dalam Roma pasal 9 ini membicarakan sesuatu yang sangat kuat tentang kedaulatan Allah. Paulus menegaskan bahwa Allah berhak menunjukkan belas kasihan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Pertanyaan ini mungkin membuat kita bertanya, kalau begitu, apakah manusia tidak memiliki kebebasan? Apakah manusia hanya seperti benda yang digerakkan sesuka hati? Pertanyaan itu penting. Namun Paulus tidak sedang mengatakan bahwa manusia tidak memiliki tanggung jawab. Ia sedang menunjukkan betapa terbatasnya manusia ketika berhadapan dengan kebesaran Allah. Karena itu, ia menggunakan gambaran tentang tanah liat dan tukang periuk. Tanah liat berada di tangan pembentuknya. Ia tidak mengetahui bentuk akhir yang sedang dibuat.
Ia hanya merasakan tekanan, putaran, tarikan, dan perubahan bentuk. Tetapi sang pembuat periuk mengetahui apa yang sedang dikerjakannya. Gambaran ini dekat dengan kehidupan kita. Kita sering hanya melihat satu bagian kecil dari perjalanan hidup. Kita melihat hari ini, sedangkan Tuhan melihat seluruh perjalanan hari demi hari. Kita melihat masalah, sedangkan Tuhan melihat proses pembentukan. Kita melihat pintu yang tertutup, sedangkan Tuhan mengetahui jalan yang belum kita lihat. Kita melihat kegagalan, sementara Tuhan sedang membentuk ketekunan. Karena itu, menerima keadilan Tuhan bukan berarti kita harus memahami semua keputusannya, semua rencananya. Kita tidak mampu. Kita tidak dituntut pula mengetahui alasan di balik setiap peristiwa. Kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Iman bukan kemampuan menjelaskan segala sesuatu. Iman adalah keberanian untuk percaya ketika belum semua hal dapat kita mengerti. Seringkali kita ingin Tuhan bertindak adil menurut ukuran kita. Kita mempunyai gambaran sendiri tentang siapa yang pantas mendapatkan berkat, siapa yang layak mendapatkan kesempatan, siapa yang seharusnya berhasil, bahkan siapa yang pantas mendapatkan pengampunan. Tetapi nats kita membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam. Jika segala sesuatu diberikan berdasarkan kelayakan manusia, tidak seorang pun dari kita dapat berdiri dengan bangga di hadapan Tuhan. Kita semua hidup karena belas kasihan Tuhan. Sahabat yang terkasih, pagi ini kita masih dapat membuka mata, mendengarkan suara, berbicara dengan orang yang kita kasihi, memperbaiki kesalahan, dan melakukan kebaikan. Semua itu bukan sesuatu yang dapat kita tuntut sebagai hak. Semua adalah anugerah. Karena itu, ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada orang lain yang belum kita terima, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan sedang tidak adil kepada kita. Kasih karunia tidak dapat diukur seperti kita membandingkan uang, rumah, jabatan, atau keberhasilan. Ada orang yang diberi kemampuan berbicara di depan banyak orang. Ada yang bekerja dengan tangannya. Ada yang diberikan kemampuan bagus ketika mendidik anak-anak. Ada yang diberikan kemampuan menghibur orang yang berduka. Ada yang dipercayakan kekayaan. Ada pula yang menjalani hidup sederhana. Ada yang dipakai Tuhan melalui panggung yang besar. Tetapi ada juga yang melayani dalam kesetiaan yang hampir tidak pernah dilihat orang. Besar atau kecilnya sesuatu yang dipercayakan Tuhan bukan ukuran nilai seseorang di hadapannya. Bayangkan sebuah orkestra. Tidak semua alat musik memainkan nada yang sama. Ada suara yang kuat dan menonjol, melodi misalkan. Ada pula yang hanya memainkan beberapa nada sederhana, triangle misalkan, hanya ting gitu saja. Namun justru karena setiap alat memainkan bagiannya, terciptalah harmoni. Demikian juga kehidupan kita. Tuhan tidak memanggil semua orang menjalani cerita yang sama. Karena itu, jangan memaksa hidup kita menyerupai kehidupan orang lain. Yang Tuhan kehendaki adalah kesetiaan kita menjalani bagian yang dipercayakannya kepada kita. Sahabat yang terkasih, disinilah kita perlu berhati-hati dengan kebiasaan membandingkan diri. Ketika terlalu sibuk melihat keberhasilan orang lain, kita bisa kehilangan kemampuan melihat anugerah dalam hidup sendiri. Kita seperti orang yang memiliki segelas air, tetapi tidak pernah menikmatinya karena terus memperhatikan gelas orang lain yang lebih besar. Padahal Tuhan tidak meminta kita
mempertanggungjawabkan isi gelas orang lain. Tuhan meminta kita setia dengan apa yang ada di tangan kita. Karena itu, ketika melihat orang lain lebih berhasil, kita dapat berkata, "Tuhan, aku bersyukur atas jalan yang Engkau berikan kepadanya. Ajarlah aku setia di jalanku." Ketika kesempatan yang kita harapkan diberikan kepada orang lain, jangan buru-buru berpikir bahwa Tuhan melupakan kita. Mungkin Tuhan sedang membawa kita melalui jalan yang berbeda. Ketika doa belum terjawab, jangan segera menganggap Tuhan tidak mendengar. Bisa jadi jawabannya sedang datang melalui proses yang belum selesai. Namun sahabatku, menerima kedaulatan Tuhan bukan berarti kita menjadi pasif. Kita tidak boleh menjadikan kehendak Allah sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Justru karena kita percaya Tuhan bekerja di dalam dunia, kita dipanggil untuk menjadi bagian dari pekerjaannya. Ketika melihat ketidakadilan, kita dipanggil untuk berlaku adil. Ketika melihat orang terluka, kita menghibur. Ketika melihat orang lapar, kita berbagi. Ketika melihat seseorang tersisih, kita membuka ruang. Ketika melihat orang jatuh, kita mengulurkan tangan. Dengan demikian, percaya kepada keadilan Tuhan tidak membuat kita berhenti berbuat baik. Sebaliknya, kita belajar berbuat baik tanpa selalu menuntut hasil sesuai keinginan. Kita menolong bukan supaya Tuhan berutang kepada kita. Kita mengasihi bukan supaya dipuji. Kita melayani bukan supaya nama kita dikenal. Kita melakukan kebaikan karena kita sendiri telah lebih dahulu menerima kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin pagi ini ada di antara kita yang merasa hidupnya tidak adil. Mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, atau hubungan dengan orang lain. Mungkin kita sudah berusaha begitu lama, tapi belum melihat perubahan. Firman Tuhan pagi ini tidak mengatakan bahwa pergumulan itu tidak penting. Tuhan juga tidak meminta kita berpura-pura kuat. Kita boleh kecewa, kita boleh menangis, kita boleh mengakui bahwa kita tidak mengerti. Kita boleh datang kepada Tuhan, membawa pertanyaan-pertanyaan kita. Tetapi jangan berhenti pada pertanyaan. Bawalah pertanyaan itu ke dalam kepercayaan. Katakan, "Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya Engkau tetap baik. Aku belum melihat jalan keluarnya, tetapi aku percaya tangan-Mu masih memegang hidupku." Sahabat yang terkasih, kita adalah umat milik Tuhan. Tangannya mungkin kadang menekan, tetapi tangan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bentuk kehidupan kita mungkin belum selesai, jadi kita pun belum sampai pada halaman akhir. Karena itu, janganlah menilai seluruh karya Tuhan hanya dari satu halaman yang sedang kita baca hari ini. Percayalah, Tuhan melihat keseluruhannya. Sahabat Petra yang terkasih, ketika menjalani hari ini, marilah kita belajar untuk tidak terlalu cepat mengatakan Tuhan tidak adil hanya karena hidup tidak berjalan sesuai keinginan kita. Jalan Tuhan bisa berbeda dari jalan yang kita bayangkan. Kita tidak harus memahami semuanya untuk tetap percaya. Yang penting kita tetap setia melakukan bagian kita. Mengasihi, bekerja dengan jujur, melayani, berbuat baik, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak harus memahami seluruh jalan-Mu
untuk dapat mempercayaimu. Ampunilah kami ketika kami terlalu sering membandingkan hidup kami dengan hidup orang lain dan menilai keadilan-Mu berdasarkan keinginan kami sendiri. Ajarlah kami menerima kehendak-Mu dengan rendah hati, bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan. Kami akan melanjutkan hari-hari kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan embun pagi pada saat ini, sahabat Petra yang terkasih. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab dalam Dia anugerah tetap ada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hari. Saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo mohon diri.